لا تسألني حبيبي من مثلي بحبك عندك تلاقي الجواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-soleha, generasi penerus bangsa yang tangguh. Jumpa lagi dengan Bu Ana pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Tetap semangat dan tetap ceria. Kita belajar tentang kalam Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab, yakni surat yang menceritakan tentang Abu Lahab yang menjadi penghuni neraka karena selalu memusuhi Nabi Muhammad. Materi yang kita pelajari, yang pertama, siapakah Abu Lahab? Yang kedua, tentang Quran surat Al-Lahab. Yang ketiga, menyanyikan surat Al-Lahab. Yang keempat, melafalkan Quran surat Al-Lahab. Dan yang kelima, hikmah membaca Quran surat Al-Lahab. Setelah mempelajari materi kali ini, anak-anak diharapkan mampu membiasakan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak meniru sifat tercela Abu Lahab. Anak-anak juga dapat menguraikan pengertian tentang surat Al-Lahab. Anak-anak juga diharapkan dapat menunjukkan ayat yang termasuk surat Al-Lahab. Selanjutnya, anak-anak dapat menunjukkan pelafalan surat Al-Lahab. Tentang Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad dari keturunan garis ayah. Jadi Abu Lahab adalah putra Abdul Muthalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia dipanggil Uzza karena wajahnya yang kemerah-merahan ketika marah. Abu Lahab adalah salah satu orang yang sangat bahagia ketika Nabi Muhammad lahir di dunia, karena kelahiran Nabi Muhammad mengobati rasa kehilangan ketika ayahanda Abdullah meninggal dunia. Istri Abu Lahab nama Ummu Jamil. Abu Lahab dan istrinya selama hidup selalu menentang dan mencelakai Rasulullah. Mereka memfitnah, bahkan menghasut penduduk Mekah untuk tidak percaya dengan ajaran Rasulullah. Beberapa saat setelah perang Badar, Abu Lahab meninggal dunia dengan kondisi badan penuh luka hingga membusuk. Para penduduk Mekah, bahkan anaknya sendiri, tidak mau mendekati Abu Lahab karena mereka semua takut tertular dengan penyakit yang diderita Abu Lahab. Bahkan ketika meninggal dunia, Abu Lahab tidak dikubur dengan layak, tetapi anaknya melempari tanah di rumahnya hingga jasadnya tertimbun. Itulah anak-anak kisah Abu Lahab dan istrinya. Karena kebencian mereka terhadap Rasulullah, terhadap ajaran Allah yang dibawa Rasulnya, Allah mengekalkan mereka berdua di dalam api neraka. Tentang surat Al-Lahab. Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Al-Lahab menempati urutan surat ke-111 dalam Al-Quran. Al-Lahab tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Makkah. Al-Lahab berisi tentang ancaman Allah kepada Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil kelak akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi.
Biar lebih paham tentang surat Al-Lahab, kita nyanyikan yuk dengan lagu selamat ulang tahun. Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab jumlah ayatnya itu ada 5. Al-Lahab dan istrinya menghuni neraka, mengganggu dakwah Nabi utusan Rabbi. Nah anak-anak, kita ulangi bersama. 1, 2, 3. Anak-anak, setelah kita tahu kisah tentang Al-Lahab, tahu tentang surat Al-Lahab, dan telah menyanyikan surat Al-Lahab, kini kita belajarkan melafalkan surat Al-Lahab. Dengarkan Buana baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul adzim. Hikmah membaca surat Al-Lahab. Yang pertama, yakni setelah membaca surat Al-Lahab, kita jadi yakin bahwa Al-Lahab adalah kalam Allah, adalah firman Allah yang berisi fakta-fakta yang tidak bisa dibantah lagi, termasuk kisah Abu Lahab yang termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, menghargai perbedaan dengan tidak mencela, tidak iri, dan tidak menghina sesuatu yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menjauhi sifat tercela yang ada pada Abu Lahab dan istrinya. Kini kita tahu kan bahwa apa yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya itu sangat merugikan buat orang lain, dan tentunya untuk Abu Lahab dan istrinya sendiri kelak di akhirat. Bisa dibayangkan kan, mereka kekal abadi di neraka. Anak-anak, Quran surat Al-Lahab ini adalah materi penghujung di semester 1. Tentunya setelah pembelajaran ini kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Pesan Bu Ana, pelajari materi Quran hadis dengan baik dan benar. Silakan untuk penguatan simak kembali setiap materi yang di-share Bu Ana pada surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan huruf hijaiyah maupun tanda bacaan. Sekian dari Bu Ana dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.